Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita patut bersyukur kepada Tuhan kita, sebab Tuhan membawa kita sampai di penghujung tahun ini. Dan tepat hari ini, akhir tahun kita, saya mau merenungkan, mengajak saudara untuk mengambil satu bagian di dalam Alkitab kita yang bisa kita renungkan bersama-sama tentang bagaimana Allah menyertai hidup saya dan saudara, tentang bagaimana Allah berperkara dalam kehidupan saya dan saudara. Coba flashback dari awal tahun sampai di tahun ini, ada banyak perkara mungkin yang terjadi dalam hidup kita. Tapi saya percaya kalau sampai hari ini kita ada, saya percaya semua karena anugerah Tuhan. Amin. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya mau ajak saudara untuk melihat di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-10 ayat yang ke-13. 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13. Firman Tuhan berkata seperti ini. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Pertanyaannya gini, kenapa saya sampaikan ayat ini di penghujung tahun ini? Dengan begitu banyak hal yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ayat yang ke-13 dari 1 Korintus pasal yang ke-10, muncul satu pernyataan seperti ini. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Memasuki tahun 2020, sekitar bulan Maret, setiap kita dikejutkan dengan satu fenomena bagaimana ada pandemi yang namanya COVID-19. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pandemi ini dirasakan tidak hanya di bangsa kita, tetapi di banyak bangsa, bahkan seluruh area penjuru dunia merasakan apa yang namanya COVID-19 dengan berbagai macam masalah, persoalan, tantangan, pergumulan yang setelah itu mengikuti pandemi ini. Krisis terjadi di mana-mana, goncangan terjadi di mana-mana. Semua sektor kehidupan manusia seolah-olah dibuat Tuhan atau dibuat kondisi ini tidak tinggal di dalam zona aman. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tapi kita bersyukur sebagai orang percaya. Sampai hari ini kita ada, sampai hari ini kita tetap survive. Saya percaya semua terjadi bukan karena kekuatan kita semata, tetapi karena anugerah Tuhan. Tapi ada satu bagian yang menarik. Sebagai orang percaya kita diingatkan di dalam 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-7. Dan saya percaya ini menjadi iman kita, ini menjadi dasar kita untuk terus kita mampu melangkah. 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-7 dikatakan seperti ini. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Katakan sama kanan kiri saudara, kalau hari ini kau mendengar renungan ini bersama dengan keluargamu, hidupmu bukan karena apa yang kau lihat, tetapi dengan apa yang engkau percayai. Hari ini mungkin nampak dalam hidup kita segala sesuatu seolah-olah belum selesai, menuju ke arah yang lebih baik. Nampak hari mungkin kehidupanmu belum menuju kepada hal-hal yang ideal menurut apa yang saya dan saudara kehendaki. Masih ada pergumulan, masih ada masalah, masih ada sesuatu yang rasanya kok belum selesai, masih berat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita punya Tuhan yang sama, yang disembah bangsa Israel, yang hari ini saya dan saudara sembah. Allah yang sanggup buat perkara yang ajaib di dalam kehidupan bangsa Israel. Allah yang sama yang hari ini saya sembah dan saudara sembah di dalam Kristus Yesus Tuhan. Dan satu dasar dari kehidupan iman kita adalah terdapat dalam 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-7 tadi. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Pertanyaannya gini, untuk hal-hal apa saja kita percaya? Untuk perkara-perkara apa saja kita mempercayai semua janji Tuhan itu? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kembali ke dalam bacaan 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13. Yang pertama gini saudaraku, kita percaya bahwa setiap masalah tidak akan melampaui atau melebihi kekuatan kita. Dikatakan di dalam ayat yang barusan tadi kita baca, ada satu pernyataan seperti ini. Dan karena itu, Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu.
Tuhan tidak akan pernah memberikan satu pencobaan, ujian dalam hidup kita melampaui kekuatan kita. Sepakat katakan amin. Dan itu mesti kita percayai. Ingat, kalau hari ini mungkin ada masalah, ada persoalan, ada tekanan, ada situasi yang rasanya menekan kehidupanmu, saya mau bilang sama saudara, Tuhanmu, Allahmu tidak akan pernah mengizinkan pencobaan terjadi dalam hidupmu melampaui kekuatanmu. Berapa banyak kita yang percaya bahwa Dia Bapa yang baik? Saya seorang bapak, saudaraku. Tuhan mengaruniakan buat saya dan istri saya 3 anak. Mereka masih kecil-kecil. Yang pertama usia kira-kira 9 mau 10 tahun. Yang kedua 6 mau masuk 7 tahun. Dan yang ketiga 2 masuk 3 tahun. Masih kecil semua. Saya melatih mereka sejak mereka kecil untuk mereka punya tanggung jawab gitu. Kita libatkan dalam beberapa hal. Saya berkata sama anak yang pertama, Valerin, belajar untuk cuci piring gitu. Setelah kamu makan, kamu cuci piringmu. Supaya kamu belajar mulai dari sekarang. Selesai ada cucian, kamu lipat bajumu saja, nggak usah baju papa mama. Dengan pengertian, dengan harapan, saya ngajar anak saya yang pertama untuk dididik, diajar menjadi orang yang punya tanggung jawab, mengerti tanggung jawabnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikian juga dengan anak kedua. Kalau anak yang ketiga masih terlalu kecil. Tapi kami mulai belajar untuk ngajar mereka punya yang namanya tanggung jawab. Dan saya mau katakan sama saudara, sebagai orang tua, sebagai bapak, saya tidak akan pernah memberikan satu tanggung jawab atau beban kepada mereka untuk melakukan satu tanggung jawab atau beban yang melampaui batas kemampuan mereka. Enggak. Demikian juga mungkin masalah persoalan atau segala sesuatu dalam hidup kita. Kita punya Bapa yang baik. Sepakat katakan amin. Bapak saya dan Bapak saudara tidak akan pernah memberikan satu beban yang melampaui kekuatan kita. Tandanya hari ini kita masih ada. Kita masih bisa bernafas. Kita masih bisa mengusahakan segala sesuatunya. Sepakat katakan amin. Jadi saudaraku, bergeraklah dan hiduplah dalam imanmu. Bukan dengan apa yang kamu lihat, tapi dengan apa yang kamu percayai. Apa yang kau percayai? Percayai bahwa segala sesuatu termasuk beban di dalam hidup kita tidak akan pernah melampaui kekuatan kita. Bersama dengan saya katakan, beban masalahku, persoalan pergumulanku tidak akan pernah melampaui kekuatanku. Amin. Itu yang pertama saudaraku. Yang kedua, apa yang kita percayai? Yang kita percayai adalah bahwa Tuhan selalu bisa memberikan jalan keluar atas setiap masalah dan persoalan di dalam hidup kita. Ayat yang tadi kita baca berkata seperti ini, pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Saudaraku, ini janji Tuhan buat kita. Hai orang percaya, anak-anak kerajaan Allah, Tuhan memberikan janji kepadamu. Apapun masalahmu, apapun persoalanmu, percayai hari ini bahwa Tuhan sanggup berikan jalan keluar atas semua masalah dan persoalan kita. Satu kali saya merenungkan satu bagian di dalam firman Tuhan, 2 Korintus pasal yang keempat, ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-10. Saya baca buat setiap kita. Firman Tuhan berkata seperti ini. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Yang disampaikan Rasul Paulus dan pengalaman iman dari Rasul Paulus hari ini memberikan satu pencerahan dan pengertian buat setiap kita. Terkadang ada masa-masa kita ditindas, ada masa-masa kita terjepit, ada masa-masa kita habis akal, ada masa-masa kita rasanya, Tuhan, aku dalam satu tekanan yang maha hebat atas hidup. Tapi Rasul Paulus berkata, dia membawa kematian Yesus supaya kehidupan Yesus yang muncul, yang hidup di dalam kehidupannya. Pengertiannya buat kita adalah, apapun masalahmu, apapun persoalanmu, percaya
kalau engkau ketemu dengan Yesus, engkau pegang Yesus, engkau percayai Yesus Tuhanmu, maka selalu ada jalan keluar atas kehidupan. Sepakat dengan saya? Katakan amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini yang menjadi iman percaya kita. Saya percaya kita akhiri tahun ini, kita tetap kuat di dalam Tuhan, kita tetap menyala-nyala di dalam Tuhan, karena kita punya iman dan pengharapan. Apa iman pengharapan kita dan kepercayaan kita? Yang pertama, nasihat firman Tuhan hari ini buat kita adalah mempercayai bahwa setiap masalah tidak akan pernah melampaui kekuatan kita. Yang kedua, mempercayai bahwa Tuhan selalu bisa berikan jalan keluar atas kehidupan kita. Dan yang terakhir, saudaraku, saya tutup dalam satu pernyataan yang sangat luar biasa indah. Dikatakan di dalam ayat yang pendahuluan tadi yang kita baca, yaitu 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13. Bagian ayat tersebut berkata seperti ini, sebab Allah setia. Saudaraku, Allah kita adalah Allah yang setia. Setia terhadap saya dan saudara, setia terhadap janjinya, setia terhadap setiap keputusannya atas hidupmu dan hidupku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Allah yang setia itu, yang pernah pimpin dan bawa bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan. Ketika di depan mereka ada laut Teberau, mereka habis akal, mereka rasanya nggak ada solusi atau jalan keluar atas hidup mereka. Yang seolah-olah takdir mereka hari itu mati, binasa di tangan orang-orang Mesir. Tetapi Tuhan yang setia itu terus pegang kehidupan mereka, terus pimpin hidup mereka, sehingga laut Teberau di depan mereka terbelah menjadi dua, dan mereka diselamatkan. Dalam perjanjian lama, kita mendapatkan banyak kisah-kisah bagaimana kesetiaan Allah menyertai mengiring kehidupan anak-anaknya, orang-orang yang percaya kepadanya. Di dalam perjanjian baru, kita mendapatkan Allah yang setia itu memberikan makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Hari ini, saya mau bilang sama saudara, Allah yang setia yang kita sembah dalam Yesus adalah Allah yang sama yang disembah bangsa Israel, juga Allah yang kita sembah. Allah yang sama, Allah yang setia itu membangkitkan orang yang sudah mati 4 hari, namanya Lazarus. Saudaraku, pelajari Alkitab kita. Allah yang berkata dia Allah yang setia itu, yang mampu mengerjakan segala perkara-perkara yang mustahil atas kehidupan anak-anaknya. Maka saya percaya hal yang sama berlaku atas hidup saya dan saudara. Hari ini bagian kita adalah mari belajar untuk melihat segala sesuatunya. Hidup bukan karena apa yang kita lihat, tetapi apa yang kita percayai. Allah yang sudah membawa kita memasuki 2020 dengan berbagai macam masalah, dengan berbagai macam persoalan, dan hari ini kita tetap ada. Maka saya percaya di 2021 Allah yang sama, Allah yang setia, yang akan menyertai kehidupan saya dan kita semua untuk mengakhiri 2020 masuk di 2021 esok hari. Dan saya percaya Allah yang setia, namanya Immanuel, itu akan selalu bersama-sama dengan saya dan saudara, menyatakan perkara-perkara yang ajaib atas kehidupan saya dan saudara. Kiranya renungan sederhana, renungan singkat ini, refleksi akhir tahun ini membangkitkan iman kita senantiasa. Jangan pernah mundur, jangan pernah berhenti, terus maju di dalam Tuhan, genapi seluruh rencana Allah dalam hidup saudara dan saya. Dan saya percaya, saya pastikan 2021 nanti saudara akan melihat perbuatan-perbuatan ajaib dari Tuhan dinyatakan dalam hidup saudara. Amin. Saya ajak saudara untuk merenungkan kembali firman ini dengan menyanyikan satu pujian di hadapan Tuhan. Saya percaya saudara akan diberkati. Kita datang kepada Tuhan bersama-sama. Lord, thank you Jesus. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu
yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kita berdoa bersama-sama di hadapan Tuhan. Bapa, terima kasih waktu ini kami bisa merenungkan bagian dari firman-Mu. Kami tahu bahwa hidup kami bukan dengan apa yang kami lihat, tapi dengan apa yang kami percayai. Hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus untuk seluruh umat-Mu yang mendengar pesan Tuhan hari ini. Dimanapun mereka berada, apapun yang terjadi atas kehidupan umat-Mu, di dalam nama Yesus mampukan kami Tuhan untuk terus hidup dengan iman dan percaya kami. Terlebih lagi kami akan tutup tahun ini 2020 bersama dengan Tuhan, bersama dengan iman kepercayaan kami bahwa segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi atas hidup kami adalah seizin-Mu, atas pengertian, termasuk masalah persoalan yang ada dalam hidup kami tidak akan pernah melampaui kekuatan kami. Dan ketika pun kami dicobai, kami percaya Engkau berjanji untuk terus memberikan jalan keluar kepada kami. Terima kasih Tuhan, mampukan kami hidupi firman-Mu, mampukan kami hidup dalam rencana-Mu. Kami tutup tahun ini bersama dengan Tuhan, dan esok hari kami akan buka tahun 2021 bersama dengan Tuhan. Di dalam nama Yesus, anugerah Tuhan sempurna atas kami hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kami mengucapkan selamat ulang tahun bagi saudara-saudara dan saudari-saudari yang berulang tahun di bulan Desember. 3 Desember, Saudara Alvin dan Michelle Rocky. 6 Desember, Marta KGC. 7 Desember, Bu Putu dan Bapak Rudi Hermawan. 8 Desember, Ibu Lisa. 10 Desember, Cetirsa. 11 Desember, Arka Rocky. 12 Desember, Alicia Rocky. 13 Desember, Ibu Wati Latu Perisa. 21 Desember, Adeline KGC. 24 Desember, Bapak Krisnoya. 30 Desember, Bapak Heri Surono. Dan kami mengucapkan selamat ulang tahun pernikahan bagi Bapak Raditya dan Ibu Meliana di tanggal 2 Desember. Amsal 3 ayat 16 berkata, umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.